3, kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu unit 1, menggali ide pendiri bangsa, teknologi dasar negara. Jadi pertama kami akan perkenalan terlebih dahulu. Saya Almira Puspita sebagai moderator. Saya Tiara Altulinisa sebagai penulis. Desi Farah Aurelia sebagai penjawab. Saya Sinar Aulia sebagai pembaca. Jadi kita akan membacakan isi dari unit 1, menggali ide pendiri bangsa teknologi dasar negara. Silakan kepada Sinar. 1. Tujuan pembelajaran. Pada unit ini, peserta didik diharapkan mampu membandingkan cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila, termasuk di dalamnya juga pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait perasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam Piagam Jakarta, ide-ide pendiri bangsa tentang negara merdeka. Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang pun mewujudkan janjinya dengan membentuk Dokuritsu Duyunbi Tsueshoka, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI. Pada tanggal 29 April 1945, di dalam BPUPK terdapat 2 badan, yaitu yang pertama Badan Perunding atau Badan Persidangan, yang kedua Kantor Tata Usaha atau Sekretariat. BPUPK ini adalah 7 orang Jepang berstatus sebagai pengurus istimewa yang bertugas mengawasi. BPUPK diketuai oleh KRT Rajiman Wedyo Didingrat. Terdapat 3 pokok bahasan dalam sidang BPUPK berkenaan dengan dasar negara, yaitu 1. Apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan atau negara federal? 2. Masalah hubungan agama dan negara. 3. Apakah negara akan menjadi republik atau kerajaan? Selain itu, Muhammad Yamin disebutkan membuat konsep tertulis tentang Indonesia merdeka. 5 poin bagi Indonesia merdeka, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supomo, Nugroho Noto Sutanto menafsirkan bahwa Supomo menyampaikan 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Dalam konteks hubungan agama dan negara, Supomo memiliki pandangan yang sama dengan pidato pemikir Muhammad Hatta pada 30 Mei 1945, yaitu pemisahan agama dan negara. Urusan keagamaan harus dipisahkan dengan urusan kenegaraan. Selain itu, Supomo juga membicarakan soal struktur dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut. Struktur masyarakat Indonesia dalam hemat Supomo adalah bercita-cita pada persatuan hidup, keseimbangan lahir dan batin, senantiasa bermusyawarah, dan kekeluargaan. Selain itu, Supomo juga mengusulkan bentuk negara integralistis yang dimaknai sebagai negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi golongan-golongan dalam lapangan apapun. Kau nengok? Hah? Kayaknya ada yang kurang. Siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abida Fadliansa, saya sebagai pembaca. Soekarno menyampaikan betapa pentingnya pilopisme Grand Slate atau Weltanschauung bagi berdirinya sebuah negara. Kata pilopisme bermakna Flia Safor, sementara Grand Slate berarti normal. Soekarno kemudian menyampaikan bahwa dasar negara Indonesia merdeka yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Usulan sejumlah anggota untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara mendapatkan sungguhan dari anggota lainnya.
dengan mengolah kepada seluruh masukan para anggota BPUPKI, terutama pada Soekarno yang secara gamblang menjelaskan dasar negara. Akhirnya disepakati rancangan asas atau dasar Indonesia Merdeka yang diberi nama oleh Soekarno sebagai Knukadima Mohyami menyebutkan sebagai Piagam Jakarta. Sekian video presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah.